Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Christy Alexandra di Kumbang Cooking Show episode 2. Jadi kemarin episode 1 sudah exciting banget ya, semuanya sudah ada banyak feedback and we appreciate it so much. Nah untuk episode 2 ini banyak banget feedback dari teman-teman, dari guru-guru, keluarga, mau masak apa sih untuk episode 2. Nah karena sekarang kita lagi di bulan Ramadan, jadi mungkin harus masak sesuatu yang bernuansa Ramadan juga. Terus saya mikir-mikir, loh bernuansa Ramadan mungkin bisa bikin sesuatu dengan kurma ya, karena semua orang suka banget dengan kurma. Jadi hari ini kita akan memasak sesuatu menggunakan kurma, dan hari ini juga spesial banget. Kita ada guest star, murid kita dari SMP Kusuma Bangsa. Yuk kenalan sama dia. Hai Chef Christy. Halo, namanya siapa ya? Namanya Kalin, Chef. Kalin, selamat datang di Kumbang Cooking Show ya. Iya, Chef. Jadi hari ini kita mau masak apa nih, Chef? Kayaknya enak banget nih bahannya. Ya, jadi hari ini kita akan memasak salah satu dessert dari negara Inggris, atau banyak orang ngomong juga sebenarnya dessert Inggris tapi di Amerikain, namanya sticky toffee date pudding. Nah, apaan tuh, Chef? Kayak enak ya? Iya, sebenarnya enak banget loh. Nah, sticky toffee date pudding itu, kalau puding di Indonesia, puding kan kita mikirnya kayak agar gitu ya. Tapi puding kalau di negara luar, itu sebenarnya kayak bolu begitu. Oh, jadi beda ya, Chef? Betul, beda. Dan di bolu ini nanti akan ada kurmanya. Nah, kenapa disebut sticky toffee date pudding? Karena biasanya bolu ini disajikan dengan saus toffee atau saus karamel. Jadi setelah kuenya selesai, nanti kita sajiin dengan saus karamel yang kita akan juga bikin ya. Aduh, jadi nggak sabar nih, Chef. Kayaknya enak banget ya. I'm excited juga. Oke, jadi sudah siap masak? Siap dong. Oke, jadi sebelum kita masak, saya pakein apron dulu ya, biar gak kotor. Apalagi seragamnya bagus banget nih dari Kumbang. Pasti dong, Chef. Oke. Masuk sini. Oke, diikat ya. Oke, so we're starting now. First things first, kalau bikin dessert, bikin kue, kita harus selalu ngidupin oven. Jadi sambil kita nunggu ovennya temperaturnya naik, kita juga bisa mulai prep yang lainnya dulu. Oke? Oke, jadi kita set ke sekitar 170-an ya. Nah, jadi juga kalau chef anjurkan, kalau di oven juga ada namanya oven thermometer ya. Oh, karena yang kayak jam itu ya, Chef? Iya, betul. Nah, karena tiap oven orang itu kan beda-beda semua. Bisa aja nanti melenceng termometernya. Jadi chef suka, misalnya di rumah chef atau di kitchen chef sendiri, chef ada oven thermometer, jadi chef bisa tahu temperaturnya sesuai apa enggak gitu ya. Oke. Nah, jadi step pertama, di pot kita add air ya. Kita masukin air sebanyak 470 ml. Nah, kenapa kita butuh air? Karena kita perlu masak dulu kurmanya gitu. Oh iya, Chef. Ya, nah jadi kurmanya ini kurma kalau di Indonesia itu ada biasanya sih ada dua jenis ya di supermarket. Ada kurma mejo atau kurma nur. Nah, kurma mejo itu biasanya lebih besar dan kurma nur itu lebih kecil. Nah, mau pakai yang mana ya terserah saja sih, terserah sesuai dengan budget masing-masing, karena biasanya mejo lebih mahal ya. Tapi sebenarnya kurang lebih rasanya sama. Nah, caranya, kurmanya sudah dapat. Biasanya kan kalau kurma di supermarket tuh kayak besar-besar ada biji ya. Jadi dibelah, bijinya dikeluarin, terus kita cincang kasar. Oke. Nah, terus kurmanya ini kita masukin ke airnya ya. Oke, Chef. Nah, kenapa harus dimasak dulu? Ini biar apa? Gula dalam kurmanya itu bisa lebih kerasa gitu loh. Oke. Nah. Oke. Nah, kalian mau bantu mungkin bisa diaduk ya. Oke, Chef. Jadi diaduk aja sampai bebuih gitu ya. Nah, sambil kalian mengaduk itu, chef akan menyiapkan loyangnya ya. Jadi loyang yang kita pakai hari ini, nah ini namanya loyangnya, loyang bun pan. Oke. Jadi ini sekitar 10 incian, oke, untuk resep ini. Nah, biar nanti kuenya nggak akan lengket, jadi
loyangnya harus dimentegain dulu, harus dikuasin dan juga dikasih tepung. Oh, jadi itu fungsinya biar nggak lengket ya, Chef? Ya, biar nggak lengket gitu. Oke, sip. Nah, jadi sudah gitu. Jadi ini kurmanya sudah kemasak ya, sudah mulai berbuih. Nah, sudah begini, kurmanya sudah mulai melembut, tapi ada salah satu cara lagi di mana kita harus menambahkan soda kue ke dalam kurmanya, jadi biar kurmanya juga jadi tambah lembut. Oh, jadi soda kue itu dimasukin biar kurmanya makin lembut ya, Chef? Ya, betul. Jadi sebenarnya soda kue di resep ini ada dua fungsi. Fungsi pertama untuk melembutkan kurmanya. Karena kan biasanya kalau makan kurma itu ada kerasa serat-seratnya ya. Jadi ini dilembutin, terus soda kuenya juga biar kuenya bisa ngembang gitu. Oke? Oh, iya, Chef. Oke, jadi ini soda kuenya ya. Jadi kita tinggal add. Nah, dia langsung berbuih makin banyak gitu ya, Chef? Iya, langsung berbuih banget nih. Coba lihat. Jadi itu karena memang kayak reaksi kimianya begitu ya. Iya, Chef. Nah, jadi sudah begini, sudah selesai. Nah, jadi setelah kurmanya begini, biasanya kita biarin aja sama kayak 20 menit ya, sampai reaksinya terus bekerja. Dan juga biar adonannya nggak terlalu panas, jadi bisa nanti digabungin sama adonan kuenya. Oke? Jadi ini nggak usah diapa-apain lagi ya, Chef? Nggak, dibiarin aja. Paling beberapa saat diadukin aja biar biar cepet menurun temperaturnya ya. Oke, Chef. Oke, Chef. Jadi next stepnya apa nih? Oke, jadi tadi kurmanya sudah selesai ya. Oke, next stepnya kita mulai ke adonan kuenya. Oke. So, pertama kita harus mengayak dry ingredients-nya ya, atau bahan-bahan keringnya. Kenapa tuh, Chef, harus diayak? Nah, jadi bahan keringnya itu kita ada tepung, ada garam, dan ada baking powder. Nah, biasanya kalau lihat tepung itu kan lumayan menggumpal gitu ya. Nah, kita pengen kue ini biar lebih soft gimana gitu. Jadi harus diayak biar lembut. Jadi tepungnya nggak menggumpal. Jadi kita masukin aja ke sifter, ke ayakan ini. Oke, jadi itu tepungnya. Oke, terus kita masukin baking powdernya ya, masukin. Oke, thank you. Nah, sekarang kita perlu garamnya sebanyak ini ya, 3 kali. Kenapa perlu garam, Chef, di dessert? Nah, jadi dessert itu kan manis ya. Iya. Nah, di semua makanan itu kita perlu ada balance flavor ya. Nah, jadi kita add salt, garam untuk membalance rasa manis di dessert itu. Walaupun ya nggak perlu sampai banyak banget, tapi biasanya kayak 3/4 sendok teh itu biasanya sudah cukup gitu ya. Oke. Nah, sudah gini nih, kalian bantu diayakin ya, jadi tinggal digerakin aja. Sip. Nah, itu kalau kalian lihat tepungnya sudah mulai menjauhkan dari satu sama lain, nggak terlalu jadi menggumpal. Tidak menggumpal. Betul. Chef, ini udah bener belum hasilnya kayak gini? Nah, betul, hasilnya begitu. Jadi biasanya kalau bikin dessert kita selalu memisahkan antara dry ingredients dan wet ingredients-nya. Nah, sekarang kita pindah ke wet ingredients-nya ya. Wet ingredients itu apa, Chef? Jadi wet ingredients itu bahan yang istilahnya gak kering lah ya, kayak misalnya mentega atau telur atau mungkin juga misalnya vanila bubuk begitu ya, atau vanila cair. Oke. Nah, jadi kalian nih saya minta bantu. Ini menteganya dimasukin ke sini. Ini dimasukin semua ya, Chef? Ya, dimasukin aja. Nah, sambil kalian masukin itu, Chef siapin mixernya ya. Jadi kali ini kita akan pakai hand mixer untuk mempermudah pengadukan adonan. Kalau diaduk biasa aja bisa nggak, Chef? Bisa, tapi bisa lama sih. Jadi lebih enak kalau bisa pakai hand mixer ya. Kita masukin gulanya ya. Ini gulanya jenis apa, Chef? Nah, jadi gula kalau di sini mau pakai gula
biasanya chef suka pakai namanya caster sugar atau granulated sugar ya. Jadi kalau dilihat ini gulanya enggak terlalu kasar ya, lebih halus tapi enggak sehalus gula halus yang biasanya kita taburin untuk dessert lainnya ya. Jadi biasanya di dessert memang gula sama butter itu kita mix dulu, itu namanya creaming method. Jadi biar gulanya bisa menyatu dengan butternya, nanti juga bisa menyatu dengan adonan lainnya. Oke? Oke, siap. Oke, jadi kita masukin ini. Oke. Nah, jadi sekarang biasanya sudah butter sama sugarnya dimasukin, itu orang-orang boleh masukin flavoring tambahan. Chef sih biasanya suka pakai vanilla paste ini ya. Tapi kayaknya kalian nggak pernah lihat ini deh chef di Indonesia. Jadi biasanya kalau di Indo, kalaupun nggak ada bisa pakai vanilla cair biasa, itu di supermarket. Jadi pun ada penggantinya ya chef? ada pengganti. Nah biasanya ada orang yang suka misalnya masukin jahe, karena ada aja orang yang suka jahe sama kurma gitu. Ada juga orang yang suka pakai biji pala diserutkannya ke dalamnya. Nah sebanyak apa ini Pak? Sebanyak 1 sendok teh pun sudah cukup ini ya. Oke. Nah sekarang kalian bantu chef ya. Kita mulai mixing butter sama sugarnya. Oke. Jadi kita biasanya selalu mulai dengan speed yang paling rendah, karena kalau speednya kecepatan nanti takutnya buyar semua. Oke. Oke, silahkan. Ini sambil chef bantu aduk-adukin. Nanti pas over pas gitu. Oke, kalau dilihat sekarang ya, ini masih kelihatan kasar, tapi nggak apa-apa. Nanti karena kita bakal masukin wet ingredients lainnya, nanti jadi bakal lebih nggak kasar, bakal lembut. Dan ingat juga karena kurmanya kan tadi juga basah ya, jadi biar nanti adonannya nggak akan sebasah, nggak akan sekering yang kita lihat sekarang. Oke? Jadi untuk tekstur sekarang ini udah cukup ya chef? Ini sudah cukup banget ini. Biasanya memang kalau butternya lebih banyak mungkin bisa lebih lembut, tapi untuk sementara ini sudah oke. Oke. Jadi next step kita mulai masukin telur, terus diselingin dengan dimasukin tepung dan juga diselingin dengan masukin kurmanya. Oke? Oke. Nah, jadi kita cek dulu. Ini kalau dilihat kurmanya sudah, air kurmanya juga sudah coklat banget kan ini. Dan ini berarti gulanya sudah mulai masuk ke airnya. Jadi ini yang bakal bikin nanti adonan kue kita jadi gelap dan bakal jadi kayak kerasa banget kurmanya, dia bakal caramelize ya. Oke chef. Nah ini tips chef untuk memasak menggunakan telur ya, mau apapun selalu pecahin telurnya satu persatu, karena kadang kan kita nggak tahu misalnya telur dari supermarket atau dari mana, bisa aja telurnya kurang bagus. Jadi takutnya kalau kita masukin langsung, takutnya telurnya jelek, jadi rusak deh adonannya. Betul, ya. Betul. Oke, ini chef coba satu dulu, nanti kalian bantu ya. Oke chef. Oke, kita masukin. Nah, kalian boleh mulai mixing nih. Nah, sambil kalian mixing, nanti chef juga akan bantuin sambil masukin tepungnya, oke? Kecepatannya gimana nih chef? Kecepatan 1 pun juga masih oke. Oke. Oke, mulai di mix ya pelan-pelan. Oke, jadi antara mengemix telur, tepung, dan air kurma itu bisa di alternate aja ya kurang lebih 3 kali. Oke, Kalin. Thank you ya sudah nge-mix. Nah, jadi sekarang karena kalau dilihat ini adonannya tadi kan putih gitu ya, karena butternya atau putih kuning gitu. Nah, karena kita sudah add kurma, jadi sekarang butternya, adonannya sudah jadi mencoklat gitu. Dan ini yang kita mau ini. Jadi nanti kuenya bakal caramelize gitu karena kurmanya. Jadi kuenya nanti warna coklat gitu ya chef? Iya, warna coklat, betul. Nah, jadi ini tinggal kita pakai spatula, kita nge-mix aja, jadi biar adonannya jadi uniform gitu ya, jadi sama
biasanya kalau sudah mulai ke mix, biasanya pada tahap terakhir chef gak suka pakai mixer karena takut nanti adonannya jadi terlalu bantet gitu. Oh, jadi kita nggak perlu mixer lagi di Nggak. tahap terakhir. Betul. Jadi biasanya chef suka pakai spatula dan pakai motion namanya di whip gini ya, atau di fold. Jadi kalau dilihat ini spatulanya dinaikin terus dibalikin gitu. Betul. Dan biasanya dengan method ini memang adonannya bakal uniform banget. Oke, chef. Ternyata mudah ya, chef, buat cake-nya. Iya, mudah banget. Jadi semoga teman-teman kita mau ada yang bikin ya. Pasti bisa sih ini. Nah, jadi sekarang ini adonannya sudah mulai menyatu dan sudah nggak ada kayak spek kuningnya. Jadi kita masukin ke loyangnya dan terus kita masukin ke ovennya ya. Nah, nanti di ovennya itu sekitar 40 sampai 45 menit. Nanti sudah 45 menit timernya udah ting. Nah, itu pakai namanya cake skewer atau kayak tusuk lidi gitu untuk lihat tusuk lidinya kering apa enggak. Oke. Berarti cukup lama juga ya, chef, 45 Iya, cukup menit. lama. Oke. Oke, kita buka. Oke. Masukin ke tengah. Sip. Nanti kita tunggu 45 menit, oke? Oke, chef. Nah, pemirsa, sambil kita nunggu kuenya selesai, jadi kita ngobrol dulu deh dengan Kalin soal pengalaman dia di Kusuma Bangsa ini ya. Nah, Kalin kan sekarang kelas 9, berarti mau lanjut lagi dong di SMA Kusuma Bangsa? Iya nih, chef. Nah, kenapa suka banget dengan Kusuma Bangsa? Kusuma Bangsa ini, chef, ekskulnya menarik-menarik dan banyak juga. Jadi kalian pengen banget nih sekolah di sini lagi. Dan juga fasilitasnya yang nggak kalah bagus dan lengkap, chef. Kalau dulu kalian sukanya itu ekskul apa sih di sini? Kalian sukanya ekskul renang, movie making, tapi kalian juga kuliner loh, chef, kelas 8. Dan nggak cuman kalian, anak-anak cowok juga. Oh, keren. Dan anak-anak cowok itu, chef, juga ada beberapa yang sekolah lagi di sini karena lapangan futsalnya yang bagus banget dan indoor, chef. Really? Iya. Wow, kayaknya cuma di sekolah ini ya ada lapangan futsal yang indoor. Jadi nggak perlu panas-panasan. Betul. Kalian aja pengen main di sana. Betul. Semuanya pasti mau ya. Kalau menurut kalian sekarang kan katanya SD Kumbang lagi dibangun itu. Kira-kira chef aja iri loh, kayaknya pengen lagi balik ke SD, apalagi dengan bangunannya sebagus ini. Kalau kalian sendiri pikirnya gimana? Wah, chef, kalian iri banget. Kalian aja pengen rasanya belajar di sana karena bangunannya tuh keren banget. Modern gitu, chef. Iya, kayaknya memang khusus untuk anak-anak ya. Iya, chef. Ada bangunan untuk apa? Ada ruangan main, ada labs apa ya? Chef, gantian dong. Kalian mau nanya nih. Chef kan jago banget nih masaknya. Chef Thank itu you. dulu kuliah masak atau belajar di mana sih, chef? Jadi chef memang dari muda gitu, dari kecil suka banget masak, suka eksperimen di dapur gitu. Oh, keren tuh. Terus pas kuliah, chef juga alumni Kumbang ya. Jadi setelah kuliah dari Kumbang, sekolah dari Kumbang, chef mikir mungkin bisa nih kuliah kuliner. Jadi chef di Amerika kuliah di Culinary Institute of America ya. Kayak itu kayak salah satu sekolah lumayan terkenal lah untuk kulinerinya. Jauh banget, chef. Pasti keren tuh. Iya, jadi itu memang sekolahnya sudah tua banget dari tahun 40-an dan memang untuk khusus memasak ya. Dan ya chef merasa beruntung banget lah bisa sekolah di sana karena bisa ketemu teman banyak, bisa belajar teknik banyak. Dan nggak hanya chef sih, banyak juga alumni kita juga yang seneng masak sampai kuliah masak juga. Ya. Aduh, kalian jadi pengen tuh sekolah di sana. Ya makanya memang kalau jadi alumni Kumbang tuh keren-keren deh, banyak banget aktivitas kegiatan masing-masing alumni sekarang. Oke Kalin, jadi kuenya tinggal 10 menit lagi ya. Nah karena tinggal 10 menit lagi, jadi sudah saatnya kita bikin sticky toffee sauce-nya. Jadi pas kuenya keluar, anget-anget langsung dikasih sausnya, jadi bisa langsung makan enak gimana banget gitu. itu. Kita melt the butter dulu ya. Dan ini biasanya lebih mudah kalau butternya sudah room temperature, tapi kalaupun misalnya baru keluar dari kulkas juga nggak apa-apa. Jadi butternya itu harus meleleh dulu ya, chef? Harus meleleh. Nah, butternya meleleh, baru kita masukin sugarnya ya. Jadi biar sugarnya bisa terlarutkan juga. Paling apinya kecilin aja, dan kita meltingnya pelan-pelan. Oke, itu sudah melting ya. Nah, kita masukin gulanya biar gulanya bisa dissolve in the sugar.
masukin aja semuanya. Nah, kalian bantu chef aduk ya. Oke, chef. Nah, sambil kalian gitu, chef add vanilanya. Di sini kalau misalnya ada orang mau nambahin misalnya spices lain, misalnya pala atau ginger, jahe atau vanilla atau kayu manis boleh aja, terserah masing-masing orang ya. Asal enak. Oke, kita add. Ini sampai mencair semua ya, chef? Sampai mencair, betul. Pokoknya diaduk aja. Nih chef naikin temperaturnya ya. Udah gitu kita mulai add krimnya. Nah, sambil kalian aduk ya. Nih chef add krimnya. Sip. Nah, kalian aduk aja terus. Nah, sekarang kita tunggu sampai semuanya menyatu dan terus sampai boiling kita biarkan mendidih selama 5 menit. Setelah itu semuanya terlarutkan, itu sudah jadi deh toffee-nya. Jadi toffee itu sebenarnya istilahnya itu karamel ya, tapi lebih karena ada krimnya jadi rasa sausnya tuh bisa lebih rich lagi gitu. Oke. Nah, ini kurang lebih sudah 40 menit, jadi kita cek ya kuenya. Oke, kita buka ovennya. Hati-hati ya, panas biasanya. Oke. Jadi kita pakai skewer ini, kita masukin. Nah, kalau lihat ini kering ya, teman-teman. Berarti itu udah mateng ya, chef? Itu sudah matang, betul. Nah, jadi kita tinggal ambil kuenya dari oven. Oke, sip. Nah, kuenya kita biarin dulu sekitar setengah jam ya di room temperature, mungkin bisa dianginin juga biar dingin. Nanti baru setelah setengah jam baru kita flip, jadi terus bisa dipotong dan disajikan. Berarti cukup lama ya, chef? Iya, cukup lama biar gak terlalu panas gitu, karena masalahnya kalau langsung kita flip sekarang takutnya bisa kempes. Oh. Oke, ini kalian kuenya sudah selesai ya. Yeay. Chef, kue secantik ini mau diapain lagi? Nah, sekarang saatnya kita bikin sticky toffee pudingnya ya. Jadi caranya kita potong kuenya, terserah mau sebesar apa. Kalau chef sih biasanya suka kuenya besar gitu ya. Oke, sudah dipotong. Oh, jadi ini masih dikasih beberapa topping lagi ya, chef? Betul, nanti chef bakal bikinnya sesuai traditionally gimana ya. Tuh, lihat tuh pemirsa. Oke, jadi kita taruh di piring, sudah gitu. Biasanya traditionally ya, biasanya orang British atau orang American tuh suka nge-serve sticky toffee pudding ini dengan es krim favorit mereka. Chef sih suka strawberry cheesecake, jadi chef taruh aja di samping. Wah, favorit kalian juga tuh, chef. Betul. Jadi nanti terserah deh audience kita, pemirsa kita mau es krimnya apa aja. Sudah cukup. Nah, sekarang untuk bikin sticky toffee pudding kita perlu the star of the show, sticky toffee-nya ya. Nah, sekarang kita lumurin saus sticky toffee-nya ya. Wih, enak tuh. Betul. Ya. Dan lihat kan sausnya masih warm, kuenya juga masih warm. Ini enak banget nih untuk buka puasa. Aduh, chef, jadi lapar. Dan terserah sih, ada orang yang suka banyak sos, ada orang yang suka sedikit ya, tergantung masing-masing orang ya. Chef sih suka banyak karena sayang aja. Oke. Sip. Nah, kalian sudah selesai nih sticky toffee pudingnya. Iya, enak banget nih kayaknya. Kalian bakal masak kan untuk keluarga atau Pasti dong, chef. Apalagi cara pembuatannya mudah. Iya. Nah, pemirsa, kalian saja ngomong ini mudah banget loh bikinnya. Dan apalagi kurma sekarang lagi banyak, jadi bikin aja. Nah, begitulah episode 2 Kumbang Cooking Show ya. Like, subscribe, follow kami di Instagram, dan nantikan juga episode selanjutnya. Oke? Thank you. Bye. Hai, thanks for watching the episode. Saya Chef Christy dan tim saya dari Kumbang Cooking Show mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. See you next time on our next episode ya.
Bye.